Rupanya tubuh kita yang kasar nih Bapak Ibu, yang dikatakan a'yan kharjiyah, yang dikatakan diri yang zohir, yang terdiri daripada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung. Ini namanya diri yang la haula wala quwata. Betul-betul diri yang mati. Kalaulah diri ini adalah diri yang mati, berarti dia itu buta tuh. Berarti dia tuli, berarti dia bisu, berarti dia bodoh, berarti dia lemah, papa. Tak, nggak mengerti loh, Pak. Itu dia yang namanya tubuh. Lalu kenapa tubuh yang dikatakan tubuh yang mati, tubuh yang buta, tubuh yang mendengar ini, ya, dikatakan mati dan buta, nyatanya dia hidup. Nyatanya kamu lihatnya. Nyatanya dia mendengar, nyatanya dia berkata. Lalu apa yang membuat tubuh ini bisa hidup, melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup? Tilik ke dalamnya. Yang membuat batang tubuh ini bisa hidup dan bergerak tadi itu karena ada a'yan sabita. Di dalam tubuh itu, di dalam diri yang kasar itu ada namanya diri yang halus. Diri yang halus itu disebut namanya a'yan sabita. Rupanya yang membuat tubuh ini bisa hidup karena ruh rupanya. Hidupnya tubuh itu, nah, itu karena ruh. Mendengarnya tubuh ini, nah, mendengar ya, itu karena ada ruh. Melihatnya tubuh kita itu, melihat, itu karena ada ruh. Berkatanya dia itu karena ruh. Nah, mengetahui dia, ya, itu karena ruh. Berkuasanya dia itu karena ruh. Berkehendaknya dia itu juga karena ruh. Ruh inilah rupanya yang membuat batang tubuh kita itu bisa hidup. Itu yang disebut namanya a'yan sabita, atau sebagai cermin. Nah, sebagai cermin. Turuh tuh. Pilih lagi ke dalam Bapak Ibu, senter ikur lagi ke dalam. Ini Ustaz antarkan Bapak Ibu tadi, baca alam, ini alam pada diri, ini dirinya, nih diri kerja. Baca diri di dalam diri, di dalam tubuh ini masih ada diri, itu yang ruh tuh. Itu disebut a'yan sabita itu. Baca lagi di dalam ruh itu masih ada diri. Rupanya ruh ini Bapak Ibu, taobannya sama seperti tubuh. Ruh ini taobannya sama seperti tubuh. Apa maksudnya taobannya sama seperti tubuh? Ruh ini juga hakikatnya mati. Ruh itu hakikatnya juga adalah papa. Ruh itu hakikatnya adalah lemah. Ruh itu hakikatnya adalah bodoh. Ruh itu hakikatnya adalah bisu. Ruh itu hakikatnya adalah buta. Dan ruh itu hakikatnya tuli. Tapi kenapa tubuh ini bisa hidup tadi Ustaz? Itu kan kena ruh Ustaz. Sekarang kalaulah tubuh itu hidup kena ruh, lalu Ustaz bilang pula lah ruh itu taobannya sama seperti tubuh. Kalaulah ruh itu taobannya sama seperti tubuh, lalu apa yang membuat ruh itu bisa hidup? Lihat tuh. Apa yang membuat ruh itu bisa melihat dan mendengar? Apa yang membuat ruh itu bisa berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak? Yang membuat ruh ini bisa hidup itu karena nyatanya sifat Allah. Maksudnya apa? Nyatanya sifat hayat Allah pada ruh
itulah yang membuat ruh itu bisa hidup. Nyatanya sifat samanya Allah pada ruh, itulah yang membuat ruh itu mendengar. Nyatanya sifat basarnya Allah pada ruh, itu membuat ruh itu bisa melihat. Nyatanya sifat kalamnya Allah pada ruh, itulah yang membuat ruh itu bisa berkata. Nyatanya sifat ilmunya Allah pada ruh, itu membuat ruh itu bisa mengetahui. Nyatanya sifat kodratnya Allah pada ruh, itu membuat ruh itu bisa kuasa. Nyatanya sifat iradatnya Allah pada ruh, itu yang membuat ruh itu bisa berkehendak. Rupanya yang melihat itu, yang mendengar itu, yang berkata mengetahui berkuasa berkehendak dan hidup itu bukan ruh rupanya Bapak Ibu. Bapak itu? Jadi kenapa? Bukan ruh itu yang melihat tuh. Bukan ruh itu yang mendengar. Bukan ruh itu yang berkata mengetahui berkuasa berkehendak dan hidup. Yang melihat itu, ya, itu tiada lain adalah si yang mendengar tuh si sama. Yang berkata itu si kalamnya. Yang mengetahui si ilmu. Yang kuasa si kudrat. Yang berkehendak si iradat. Yang hidup si hayat. Itu maksudnya tuh, itu disebut namanya wujud am, ya. Sifat Allah tuh rupanya Tuhan. Si sama tuh rupanya yang mendengar rupanya. Bukan telinga, bukan ruh. Si sama, ya. Sama tuh yang mendengar tuh. Si basir tuh yang melihat, si hayat tuh yang hidup. Ada paham kita tuh pilih. Itu yang diri Bapak Ibu wujud amduk. Diri yang batin. Sebagai bayang-bayang di dalam cermin. Bayang-bayang di dalam cermin. Sekarang, mungkinkah ada bayang-bayang di dalam cermin kalau tidak ada orang bercermin Bapak Ibu? Mungkinkah ada bayang-bayang di Bapak Ibu di dalam cermin kalau di Bapak Ibu tidak berkaca? Tidak. Berarti kalau ada bayang-bayang di dalam cermin itu menunjukkan apa? Ada yang bercermin. Pasti ada orang yang bercermin itu. Tak mungkin ada bayang-bayang dalam cermin kalau tidak ada orang yang berkaca. Kalau tak ada orang bercermin. Adanya bayang-bayang di dalam cermin itu karena ada orang yang bercermin. Naik lagi ke dalam, tilik lagi ke dalam. Rupanya sifat itu banyak sama juga seperti tubuh. Ya. Sifat ini juga dia tidak hayat. Sifat itu juga dia tidak sama. Sifat itu dia tidak basar. Sifat itu tidak kalam. Sifat itu tidak ilmu. Sifat itu tidak kudrat. Sifat itu tidak iradat. Kalau sifat itu tidak hayat, lalu siapa yang hayat? Yang hayat itu, ya, itu adalah Allah. Yang sama itu Allah. Yang basar Allah. Yang kalam Allah. Yang ilmu Allah. Yang kudrat Allah. Yang iradah Allah. Yang hayat Allah. Kalau yang hayat, yang sama, yang basar, yang kalam, yang ilmu, yang kudrat, iradah itu adalah Allah, maka Allah itulah sebenarnya yang zat itu. Allah itulah yang katakan wujud muhit. Allah itulah orang yang bercermin. Allah yang bercermin tuh. Makanya kalau Allah yang bercermin, maka diri siapa yang nampak pada cermin itu?
Diri Allah yang nampak. Kenapa nampak diri Allah dalam cermin? Kan Allah yang bercermin. Kalau Allah yang bercermin, tentu dirinya nampak itu. Bayang-bayang wujudnya yang nampak itu. Itu dia. Zat itulah sebenarnya yang dikatakan orang yang bercermin itu. Itu yang dikatakan bahwa zat itu yang wujud. Iya. Kidam. Baqa apa lagi? Mukhalafatu qiyamuhu bi nafsihi. Rupanya yang diri Bapak Ibu yang sebenar-benarnya yang mana? Yang a'yan kharijiyah, tubuh, yang a'yan sabita haru, atau wujud am sifat, atau yang mana? Wujud muhid. Mana yang wujud muhid itu? Zat. Inilah diri Bapak Ibu yang sebenar-benarnya. Karena dia cuma yang ada. Ini yang dikatakan zat ini yang disebut namanya diri yang awal, diri yang akhir, diri yang zuhir dan diri yang batin. Maka awalnya itu tiada permulaannya, akhirnya tiada kesudahannya, zuhirnya tanda berbentuk dan berupa, dia telah wujud pada segala sesuatu. Sedangkan batinnya tiada tersembunyi, karena dia telah nyata pada segala yang ada. Inilah dia. Maka ketika itulah dikatakan oleh Nabi, man arafallahu kala lisanahu. Man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah betul-betul mengenal Allah, Allah itu yang wujud, Allah itu yang hayat, Allah yang sama basar kalam ilmu kuda iroda, kala lisanahu, akhirnya lidah di situ tuh, diam di situ duduknya lagi. Jangan menyebut juga lagi Bapak Ibu di situ. Jangan menyata-nyatakan juga lagi. Jangan mencari-cari juga lagi. Jangan berlikuk-likuk juga lagi. Tidak ada lagi yang dinyata-nyatakan. Tak ada yang mesti berlikuk bertatap wajah lagi. Kenapa? Karena dialah segala yang ada. Dialah segalanya. Rupanya yang kita cari selama ini Bapak Ibu, tiada lain adalah diri Bapak Ibu sendiri. Yang Bapak Ibu cari selama ini, yang wajib kita cari sebelum mati, itu adalah diri Bapak Ibu sendiri. Karena diri Bapak Ibu itu sendiri, itulah nyatanya diri zat, itulah dia. Itulah nyatanya diri Allah. Ketika itu Bapak Ibu jangan ngaku-ngaku Allah pula lagi. Jangan ingin jadi Allah pula lagi. Jadi benar 2024 nanti. Tidak ada kata lagi yang mau disebut diam aja lagi. Bukan kata-kata diam itu yang diam, ya. Bukan kata-kata antok teh antok. Cukup pahami, cukup sadari sesadar-sadarnya bahwa di Bapak Ibu tidak pernah ada. Yang ada itu hanya Allah. Nikmati aja lah hidup itu lagi. Berakhlaklah kita dengan akhlaknya Allah itu. Berbuatlah kita dengan perbuatan Allah itu. Bertingkah lakulah kita dengan tingkah lakunya Allah itu. Itu yang dikatakan oleh Rasul. Tahallaku bi akhlakillah. Berakhlaklah kamu sebagai mana akhlaknya Allah itu. Tentu menjadi rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin itu. Dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah. Tak ada dari kita bagi Allah. Tak ada dari Allah untuk kita. Semuanya dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah.